Saya bilang kan, mereka menetapkan para pejuang-pejuang ini sebagai tersangka dengan bukti yang masih prematur, bukti yang tidak terlalu meyakinkan, berarti mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa ada the invisible hand yang bermain untuk mengatur internal aparat penegak hukum, terutama penyidik. The invisible hand. Kita nggak pernah tahu the invisible hand-nya itu siapa. Memaksakan perkara ini supaya segera ditetapkan para pejuang-pejuang ini sebagai tersangka. Dengan bukti yang sekalipun boncos, bukti yang tidak kuat, tetapi harus segera ditetapkan sebagai tersangka. Saya menduga ini ada invisible hand. Kita tidak menyebut oknum. Kita tidak menunjuk pada hidung seseorang, kepada diri seseorang, tetapi mungkin ada the invisible hand yang bermain. Ya kan? Artinya, penegakan hukum itu ternyata tidak selalu murni law gitu loh. Tidak selalu murni by law. Ya kan? Ada anasir-anasir di luar hukum yang bisa mengendalikan proses penegakan hukum. Ya, anasir-anasir di luar hukum ya tentu adalah adanya pengaruh intervensi kekuasaan dari tangan-tangan yang tak terlihat. Ya kan? Kan kita mengenal di dalam ilmu hukum itu ada dua namanya. Ada yang namanya das solens dan das sein. Das solens itu adalah nilai yang seharusnya, nilai yang ideal, cita-cita filsafat hukum yang dituangkan dalam undang-undang, dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi juga ada das solens. Das solens itu adalah sesuatu yang senyatanya terjadi, bahwa hukum itu tidak hidup di dalam ruang hampa. Hukum itu ada di dalam pengendalian kekuasaan juga. Dengan proses yang sampai hari ini terjadi, apakah menurut Bang Sangaji kasus ijazah palsu yang ditangani pihak kepolisian tidak sesuai dengan target?